boleh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok FC tugas jaringan komputer oleh Pak dosennya Pak Widi ya. Jadi di sini kami akan membuat sebuah video yang sejujurnya tidak terlalu bagus. Tapi maaf aja ini mah ya. Jadi ya seginilah dari kami. Dan ini adalah hasil kerja kami. Yeay. Hai, saya Muhammad Imam Fatullah dari kelas TIF RP 19A. Ihsan Fadilah dari kelas TIF 19C. Halo, nama saya Erik dari TIF RP 19C. Skup. Mutiara Syazahra dari kelas TIF RP 19C. Salam kenal. Dari TIF RP 19A. Dadah! Di sini kita akan merakit alat untuk aplikasi data mutu perpustakaan serta peminjaman dengan RFID dan WMOS ESP8266 berbasis Internet of Things. Ikut alat-alatnya, yang pertama ada RFID untuk membaca ID kartu. Lalu yang kedua ada WMOS ESP8266. Selanjutnya ada board. Board ini berfungsi untuk menyambungkan alat-alat. Kemudian ada LCD yang sudah disolder juga dengan konverter. Ini LCD-nya 12x2. Dan sedangkan konverter ini karena udah disolder karena untuk menyederhanakan alat. Selanjutnya ada kartu yang di dalamnya sudah ada chip. Kemudian ada beberapa kabel yang akan dipakai di sini. Kita masukkan RFID ke dalam board. Lalu selanjutnya kita sambungkan RFID dan WMOS ini menggunakan kabel. Yang pertama, kita akan menyambungkan pin RFID SDA ke WMOS ke pin D10. Yang kedua, pin SCK ke pin D13 atau SCK. Yang ketiga, pin MOSI ke pin D11. Yang keempat, pin MISO ke D12 atau MISO. Lalu pin RST ke pin D9. Lalu GND ke pin GND. Selanjutnya kita akan menghubungkan konverter ini ke WMOS ini. Pertama kita masukkan ke pin GND, sambungkan ke pin WMOS GND. Selanjutnya masukkan pin ke VCC SDA ke SDA ke
Kemudian pin SCL kita sambungkan ke pin SCU. Dan yang terakhir pin VCC ke 5 volt. Di sini kita akan mengupload program aplikasi Arduino ke Wimos-nya. Kita sekarang menyambungkan. Sini. Sudah ada tersambung. Lalu kita ke sini. Tunggu beberapa detik. Di sini kita akan mengkoneksikan alat tersebut ke internet HP. Kita akan mengaktifkan hotspot melalui HP. Jika sudah terkoneksi, akan muncul pada LCD layar jam. Muncul jam. Selanjutnya kita akan Mencoba untuk men-tapping salah satu kartu yang sudah ada chipnya. Di sini sudah berhasil terdaftar dari kartu tersebut. Jika kita men-tap kartu ini, akan muncul ID seperti ini, kemudian akan ada namanya. Selanjutnya ada masa berlaku dari kartu tersebut. Ya, kita akan mendemonstrasikan alat yang sudah jadi. Tada! Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari kelompok FC. Ini kelompok FC ya, proyek jaringan komputer Internet of Things. Nah, di sini ada beberapa program. Di sini adalah klasifikasi dari penyetingan RFID. Yang atas ini yang pinnya. Yang bawahnya di sini ada library ESP, ada library Firebase untuk database ya. Ada library RFID, ada pakai serial peripheral interface. Untuk namanya itu penyambungan kabel serial, LCD display-nya. Lalu kita ngambil data namanya itu waktu, itu dari NTP Network Time Protocol menggunakan port UDP. Lalu token Firebase-nya. Lalu di sini menggunakan koneksi Wi-Fi-nya, SID dan password-nya. Pengaturan pin data, reset ID, beberapa tipe data, aturan LCD. Di sini pengaturan waktunya saya menggunakan offset Indonesia Barat. Di sini ya ada waktu ininya, harinya, ini ada areanya, dan ada mode. Nanti mode kita dijelasin di bawah. Lalu file setup di sini untuk setting namanya itu alat-alatnya. Jadi komponennya berapa, ini setting Firebase, database-nya. Ini adalah setting RFID, ini adalah setting LCD. Karena saya intinya cuma itu. Makanya cuma kalau komponen itu makanya RFID dan LCD dan otaknya. Saya menggunakan Wimos D1R1. Nah, yang ini. Nah, kelihatannya Wimos D1R1. Oke, kita ke bawah. Jadi ini kalau misalkan dia belum terkoneksi nih ya sama internet, Wi-Fi, SID dan password,
maka dia akan namanya tuh menunggu di sini, looping pakai while di sana. Kalau udah terkoneksi, maka dia akan masuk ke sini dan dia akan mulai proses program. Di sini saya setting saat alat nyala, jadi mengirimkan data ke Firebase tuh nilai value-nya untuk mode tuh 00000. Jadi saya menggunakan mode di mana mode ini berlogika 0 itu untuk mati, 1 untuk nyala. Lalu time client untuk update. Ini modenya, di sini saya menggunakan mode ada daftar kartu, mode istirahat, pinjam buku, dan informasi. Jadi kalau ini nilai 1 maka daftar kartu aktif. Kalau ini 1 mode istirahat aktif. Ini aktif, ini aktif. Jadi jika logika 1. Ya saya kan pakai if bercabang, saya if mode 2, mode 3, mode 1. Ini berarti kalau misalkan ini mode biasa ini. Panjang kalau dijelasin program satu-satu nih ya. Ya pasti ginilah, bisa dilihat nih ya seberapa liarnya. Nah, ini untuk pengambilan data dari database yang untuk user yang sudah terdaftar. Nah, kita lihat di bawahnya. Ini untuk compare. Kalau misalkan ID, ya ID pembacaan kartu RFID live itu sama nggak dengan ID yang sudah terdaftar user di sini. Kita compare, kalau terdaftar ke sini. Kalau enggak, ya ke sini nih. Nah, status belum terdaftar gitu. Mode 1 pun juga nih kalau aktif untuk daftarin kartu. Ini untuk daftarin kartu nih. Kalau belum terdaftar ya belum terdaftar. Sama ini mode 3 untuk pinjam buku. Tapi ini pinjam buku kalau untuk user yang sudah terdaftar. Jadi kalau belum ya daftar dulu gitu. Mode 4, mode 2 nih. Untuk waktu istirahat. Nah, ini mode 4 nih buat informasinya. Nah, ini di bawahnya ini untuk pengambilan data kartu UID-nya, UID dari kartu, oke. Gimana di sini saya ngambil get ID di sini untuk pembacaan di atas. Sudah nggak terlalu atas juga bisa sih. Nah, di void loop ya. Ini sih nih, read sukses get ID. Get ID dapat dari mana? Dari bawah tadi, oke. Yes, ya segitulah programnya. Segini. Oke, di sini saya akan jelasin buat menyimpan datanya. Menyimpan datanya tuh menggunakan Firebase. Nah, jadi ini tampak makhluknya database. Jadi sini saya menggunakan real time database ya. Di sini ini ada bucketnya, ini ada tagnya di dalamnya. Nah, ini ada beberapa database, isi penyimpan database-nya. Saya ada beberapa informasi. Wah, sedang istirahat, sholat, rajin login. Nah, ini ada nama-namanya. Ini username-nya ya. Username kelompok, nah, bisa dilihat. Lalu ada modenya. Ini modenya masih 0. Ada peminjaman. Oh, siapa yang minjam? Oh, isi Iksan minjam. Keamanan jaringan. Wih, rajin ini. Pengembalian. Oh, jaringan komputer. Pesertanya siapa yang terdaftar nih? Oh, ini UID-nya. Bisa kita lihat ke bawah. Ada 3. Ini siapa nih? Oh, si Erik. Siapa nih gede bagi nih? Oh, Sia-Sia. Di sini kita cek lagi ke bawah. Oh, si Iksan. Jadi kita ini buat penyimpan database-nya ya. Nah, ini peserta. Jadi ini, nah gimana kalau untuk view-nya? Saya view-nya menggunakan Kodular di sini di kelompok kami ya. Kelompok FC. Nah, ini ada tampilan aplikasi kami yang belum dibuild. Nah, ini nampaknya ini FC. Dimana kami di sini programnya menggunakan kode blok. Nah, seperti ini. Menggunakan kode blok untuk desain dan juga untuk beberapa fungsinya. Yang dimana di sini sudah terhubung dengan Firebase database ya. Jadi Arduino ini dan Kodular itu aplikasi saya hubungkan dengan Firebase sehingga mereka bisa menerima dan mengirimkan data secara real time di sana. Ini ada beberapa formnya.
kita mungkin bisa lihat di home nih. Nah, ini beberapanya nih ya. Home dan lain sebagainya. Nanti pas demonya aja ya, banyak banget soalnya. Oke, mungkin segitu untuk penjelasan beberapa programnya ya. Mungkin lebih jelasnya enaknya pas demonya aja. Oke. Berikut adalah sistem Internet of Things yang kami buat pada aplikasi kami. Pertama, aplikasi mobile atau software kami buat menggunakan Kodular dan database kami menggunakan Firebase. Alat atau device atau bisa disebut juga hardware kita menggunakan Arduino. Untuk device mengirimkan data ke mobile tidak langsung ke mobile, tapi ditampung dulu menggunakan database. Dan juga sebaliknya, jika mobile ingin mengirimkan data ke device, maka akan ditampung oleh database terlebih dahulu. Mobile dan device harus terhubung dengan internet agar bisa mengirim dan menerima data. Oke, pada ini kami akan menemukan alat yang telah kami buat. Di sini ada berupa alatnya, device-nya. Lalu di sini ada sumber dayanya. Di sini listrik 220 volt. Dan di sini ada adaptor 12 volt di sana. Ya, nih adaptor 12 volt. Oke, untuk menggunakan alatnya, pertama kita nyalakan di sini MCB-nya. Maka alat seperti ini akan koneksi. Lalu kita koneksikan dengan SID, official, dan passwordnya itu elektro.indo, dimana program sudah diprogram seperti halnya itu di video ini sudah diprogram ya, seperti SID yang sudah ada di sini. Maka kita tunggu di sini perangkatnya terhubung, dia akan berubah. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke aplikasi. Oke, kita lihat di aplikasi, kita daftar. Nggak usah daftar, kita udah masuk ke akun yang dimana sudah didaftarkan oleh admin. Kita masuk login, berhasil login. Di sini ada 5 menu. Ada data anggota, pengaturan alat, data buku, data transaksi, dan tambah admin jika diperlukan. Tambah admin bisa seperti ini. Tinggal registrasi tambah adminnya jika diperlukan. Nah, kita ke data anggota dulu. Di sini sudah ada berapa yang sudah terdaftar anggotanya. Ada istri di sini. Ada Iksan, ada Erik. Kita coba cek beberapa kartunya. Nah, ini kita dekatkan, menunggu data. Nah, ini Erik udah daftar ya tadi sesuai dengan ini 10 Januari. Kita cek lagi, tungguin dan nah kita cek sudah terdaftar. Kita cek lagi. Ayo. Mana? Sebentar, belum kebaca. Oke. Ini belum terdaftar. Oke, pertama kita coba aktifkan mode daftar. Kita daftarin tag yang ini. Udah aktif mode daftarnya, kita masuk ke daftar. Kita ke tab kartu ini, kita coba. Pertama kita coba kartu yang sudah terdaftar nih. Kita masukkan, apakah bisa nih masukin kartu yang sudah terdaftar ID-nya ya. Misalnya nih kartu yang sudah terdaftar sini, nanti akan muncul di sini serial time. Nah, di sini muncul ya serial time. Sini saya daftarin misal Asia dan dia dibagi masalah yang pernah salah mahasiswa, tanggal daftarnya 10 Januari. Ini saya simpan. ID sudah terdaftar. Nggak bisa. Coba kita pakai ID yang ada
ada tag ini yang belum terdaftar. Kita tunggu, ya ke real time muncul simsalabim. Nah, ini akan muncul, kita daftarin, maka dia akan langsung muncul ini karena ID-nya belum terdaftar. Kita pencet ya, maka di sini nanti akan langsung muncul. Nah, Asia sudah daftar dengan ID-nya ini, alamat, nomor HP dan sebagainya, masa berlakunya. Jadi masa berlaku kartu ini setahun. Kita coba cek katanya sudah terdaftar. Kita cek. Oh sebentar, saya matiin dulu mode daftarnya. Kita dekatkan. Nah, tadi dari kartu ini yang terdaftar, sekarang sudah terdaftar. Nah, saya coba kartu yang ini yang sudah terdaftar nih, namanya siapa nih ya? Oke, kita ubah ini jadi tidak terdaftar. Pertama nyalakan mode ininya, lalu saya kehapus. Oke, di sini masih kosong. Saya tag, muncul ID-nya, saya hapus data. Maka di sini kagak ada lagi nama Erik ya. Kita cek kartu yang ini tadi. Bentar. Saya matiin dulu biasa mode daftarnya. Kita buat cek kartu. Oke. Menunggu data. Oke, seperti itu ya. Ini untuk data anggota. Sekarang kita keluar dari menu data anggota ini. Kita akan masuk ke pengaturan alat. Pengaturan alat di sini, misalkan si admin ini lagi mau istirahat, ya, jadi nggak ngurusin perpustakaan terus, atau misalkan lagi pergi lah, ada urusan mendadak, jadi kita bisa iniin. Jadi ini ya, kakak kartu kan, kalau di kakak kartu tadi seperti biasa, dia bisa ngetek, nunggu data, dia langsung ini daftar ya. Kalau mode istirahat, kita tinggal nyalain mode istirahat, akan berubah jadi waktu istirahat. Saya lagi istirahat nih, saya coba tag. Nah, nggak bakal muncul. Nah, itu. Atau mau misalkan si admin mau ngirim informasi, misal di sini kita ngirim informasi misalkan nih ya, bisa nyalakan informasi. Nah, ini masih kosong nih informasinya. Misal di sini lagi makan aktif jam 1. Di sini lagi makan aktif jam 1 lagi, saya kirim. Nah, tuh ya, seperti yang kita ini. Jadi langsung mengirim. Oh, pesan nih dari admin, dia lagi makan, aktif lagi jam 1. Seperti itu. Kalau dimatiin, ya tinggal informasi dimatiin. Gitu lagi. Mau informasi, pakai informasi, tinggal aktifin. Nah, ini udah tersimpan datanya di database. Kita tag, nggak bakal bisa. Sampai lama pun juga nggak bakal bisa. Ini programnya, kalau lagi waktu istirahat atau lagi ingin informasi, nggak ada sistem untuk tap kartu. Gitu ya. Kalau udah selesai si admin ya matiin ya. Ini juga matiin. Maka dia akan kembali seperti semula. Dan kita tap lagi, coba yang ini. Maka bisa seperti kembali. Nah, oke, saya kembali sekarang. Itu untuk pengetahuan alat. Coba kita data buku. Data buku ya hampir sama dengan data anggota. Dia bisa ini. Misalnya teknologi robot vision, adminnya di sini. Adminnya kesangkaman jaringan. Rawat keberagaman dan sebagainya. Tuh ya. Ini bisa kita ini. Misal kita mau nambah buku. Ini kodenya udah ada berapa aja nih. Sama kalau kodenya sama, ya tadi error 008 yang belum ya.
kita tambah. Misal saya mau buku apa ya, 008. Di sini algoritma etika misalkan, nulis bukunya mengenai teknologi, nulis bukunya orang lah, ininya bisa 7, wah banyak banget ya. Adminnya saya misalkan, tanggal masuk bukunya oke 10 Januari, simpan mana nih, kita cek yang tadi baru dimasukin. Nah ini, maka dia langsung ya. Jadi misalnya bisa kita ubah nama adminnya, di sini saya ubah misalkan ini di sini ekstra misalkan teknologi, ini halamannya berubah, tanggal masuknya misalkan saya mundurin lah, kemarin saya ubah ya. Kita cari maka seperti ini. Coba kita cari lagi di sini, coba kita hapus ini ya, saya hapus. Nah maka di sini bisa kita lihat nggak ada algoritma Dijkstra. Oke, ini contoh ya. Nanti kita dalam peminjaman buku, saya mau minjam ini misalkan 001 Robot Vision mengenai teknologi. Oke, kita bisa mau minjam itu nanti. Nah, sekarang kita coba nih melakukan sesi peminjaman. Di sini ada data pengembalian. Ini misal, oh nih ada pengembalian, data pengembalian, batal. Ini data pinjaman. Data pinjaman, oh ini minjam Ihsan nih. Ada pengembalian dan data peminjaman. Coba sebelumnya kita cek nih. Daftar. Kita cek yang ini. Sinyal, nah sinyal lah, sinyal lumayan kuat ini sinyalnya mah. Nah ketutupan. Oke, kita coba nih pakai tag ini ya. Pertama seperti biasa ada modenya, kita bisa aktifkan di sini mode seperti biasa. Kalau misalkan modenya nggak diaktifin, oke kita kembali dulu. Nah ini ya, kalau mode yang nggak diaktifin dia coba ini cepat kok ini mah, yang ini mah cepat ya. Ini agak proses daftar ya. Jadi mode, jadi misal kita mode ini kita aktifkan, maka di sini akan berubah jadi pinjam buku. Kita coba di sini, maka dia masuk datanya ke sini. Oh no, nggak masuk ya, karena belum terdaftar. Disuruh nih daftar dulu boy. Oke, saya coba yang ini. Saya tapping buku, tunggu dulu. Waduh, nah harus dekat ini. Nah dia mau pinjam buku, oke ayo pinjam buku. Misal tadi nama pinjamannya Asia, yang masih manual di sini untuk pinjaman. Tadi mau pinjam buku Robot Vision. Dia tanggal pinjamnya kapan nih? Tanggal pinjam
jamnya. Misalnya sekarang berarti harus kembaliin 17 Januari. Simpan, ya. Maka data kesimpan di sini. Nah, data kesimpan di sini ada hapus, ada kembali. Ini kalau kita mau kembalikan buku. Hapus kalau mau hapus. Misalnya kita langsung kembalikan buku ini. Kita kembalikan seperti ini. Sebelumnya kita matiin dulu nih modenya, lupa. Setiap ini harus yang dimatiin. Kita kembalikan misalkan. Nah, ini ya. Misal tanggal kembalinya di sini 18, dari telat ya. Sehari admin masukin. Telat sehari boy. Neng. Nah, suruh bayar. Ini jadi setiap telat bayar 1000. Berarti bayar 1000 dia. Sok 1000. Nah, kali ininya tinggal kita simpan deh. Yakin simpan data? Yes. Maka di data pengembalian jadi muncul datanya. Oh, ini peminjam udah kembaliin berarti ya. Tanggal kembalinya segini, telatnya 1 denda 10.000. Nah. Oke, kita keluar. Udah ya. Keluar lagi. Ya, paling seperti itu. Ini adminnya saya bisa nambah admin. Nambah admin siapa ya misalkan ya. Saya mau nambah admin adik saya nih ya. Ini nama adik saya loh ya. Oh, ini namanya Farah. Nama adik saya ini Bandung. Handphone sekarang. Terlalu barbar ya. BC aja. Nah, ini asal passwordnya simpel aja lah. 34. Register, yes. Jangan lupa tadi ya, Farah. Ini namanya ini misalkan orang salah password ya, muncul password salah. Nah, misal ininya salah, username belum terdaftar. Kalau misalnya semuanya berhasil, harusnya di awal ya, lupa saya. Nah, berhasil login dan muncul adik saya nih. Nah, seperti itulah. Oke. Dari ini ya, FC, Listi, Erik, Asya, Ihsan, dan saya Ikhwan. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok FC. Dan inilah dari hasil demo kami. Udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu pembukaan jangan lupa Like, comment, like, and subscribe. buat alat-alatnya ada di link di description bawah Oh, ya. iya. Jangan lupa dicek ya. Gua